Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini pada hari ini baru saja kita selesai melaksanakan pemanenan ya teman-teman di areal kebun kita ini. Ini sudah sore, sekitar pukul 18 lewat 17 waktu Indonesia bagian tengah. Ini kita masih di kebun dan sebentar lagi kita akan pulang ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah kita selesai melaksanakan pemanenan di areal kebun. Nanti tinggal kita timbang dapat berapa. Untuk produktivitasnya memang belum semuanya ya teman-teman di areal kebun ini, karena ini masih tergolong buah pasir di umur yang ke 38 bulan. Mungkin yang sudah kita panen di areal situ ya teman-teman, di areal sini. Nah, di areal sini, nah ini sudah hampir mayoritas kita panen di areal sini. Tapi memang ada juga yang di areal sebelah sana juga belum, terus area sana juga belum, mungkin di areal sini ini juga belum, karena sebagian saja ya teman-teman. Karena kalau di areal sini masih perlu kita lakukan perawatan lebih lanjut. Jikalau di areal samping sana tuh sudah, mungkin di areal yang di atas ini yang tanah Kriston itu memang belum, jadi PR juga untuk kita laksanakan perawatan berkala. Di areal sini belum ya teman-teman, di areal sini belum. Maka dari itu istilahnya di umur yang ke 38 bulan di areal kita yang notabene tanah X, jadi memang ada yang sudah kita laksanakan pemanenan, ada yang juga belum. Nah, di areal samping situ sudah, tapi ada juga yang belum. Di atas ini belum. Mungkin di areal yang samping yang sudah pertumbuhannya dirasa sudah besar-besar, itu sudah banyak kita kayak seperti itu. Yang di bawah itu sudah mengeluarkan buah pasir. Jadi ya seperti ini, kita pelan-pelan juga ya teman-teman untuk merawat kebun. Dari hasil panen ini juga nanti sedikit banyaknya kita akan kembali kita buat merawat kebun untuk membeli pupuk, membeli obat-obatan seperti itu. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya buah pasir lah ya teman-teman. Nah, di areal sini insya Allah lama kelamaan akan bagus juga pertumbuhannya. Yang jelas kita harus sabar di lahan yang notabene seperti ini. Nah, ini di areal sini jadi PR khusus buat kita. Nah, jikalau di sana sudah ya teman-teman, di area-area itu mungkin yang di sini saja yang kita belum panen. Di area situ, bawah situ yang sudah pertumbuhan kelapa sawitnya sudah mulai bagus, besar. Nah, itu potensi pembuahan atau TBS-nya itu lumayan pesat atau lumayan
banyak. Kita ke atas sana tadi. Ini posisinya mau maghrib nih ya teman-teman, tapi nantilah sebentar lagi kita juga akan mau pulang nih. Ya, di samping kegiatan kita di luar, kita yang jelas ini jadi pemasukan kita, pemasukan sampingan kita. Di lain sisi kita juga bekerja ya teman-teman. Jadi memang enaknya kalau kita sudah memiliki kebun, ya nggak usah terlalu luas-luas. 2 hektar itu sudah alhamdulillah di harga yang masih stabil saat ini. Jadi untuk pemasukan kita ya teman-teman, apalagi yang sudah berkeluarga, itu sangat penting untuk fondasi perekonomian keluarga. Jadi seperti itu. Memang enaknya jikalau sudah menghasilkan seperti ini, kita mau memutarkan uang hasil dari panen setiap ya setengah bulan, 2 minggu sekali kita laksanakan panen. Jadi 1 bulan itu bisa 2 kali. Nah, itu bisa kita putar, baik itu untuk perawatan, baik itu untuk kebutuhan keluarga, rumah tangga. Itu di harga yang sekarang ini di kisaran 3.000-an di tahun 2025, di tahun 2026 awal tahun ini, di bulan Januari. Nah, ini masih sangat relevan untuk kita ya teman-teman, untuk berkebun kelapa sawit. Memang jikalau sudah produksi seperti ini, kita tinggal menikmati ya teman-teman, selama ya kurang lebih 25 tahun lah. Karena di bidang perkebunan kelapa sawit sangat panjang masa produktifnya. Ya mungkin masa-masa produktif sekali itu di umur 5-15 tahun, itu sudah masa produktif sawit. Di atas itu ya bisa digolongkan buahnya sudah mulai kurang. Tapi jikalau terus kita rawat juga produktivitasnya bisa terjaga ya teman-teman. Jadi seperti itu enaknya kita mempunyai kebun kelapa sawit. Ya, hasil dari hasil dari perkebunan kelapa sawit kita untuk sisihkan untuk ya mudah-mudahan bisa menambah kebun-kebun berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan cepat puas juga. Kita mempunyai beberapa hektar, beberapa puluh hektar. Jadi kita juga harus diversifikasi juga investasi kita ke investasi lainnya. Ya awalnya memang dari kebun kelapa sawit, tapi dari kebun kelapa sawit itulah kita harus melihat peluang di investasi lain juga ya teman-teman. Nah, itu sangat penting. Ya kadang kan ada saatnya harga sawit itu memang cenderung naik dan turun ya teman-teman, tergantung kebijakan pemerintah kita dalam hal menerapkan mekanisme kebijakan terkait kelapa sawit. Nah, itu baik itu
dari sisi ekspor atau kebutuhan dalam negeri. Ya mungkin untuk kita para petani sawit agar terus merawat perkebunan kelapa sawit kita ya teman-teman, agar dalam satu sisi untuk menunjang perekonomian kita, di satu sisi juga dari kelapa sawit itu kita juga berkontribusi terhadap negara, karena Indonesia dengan produsen sawit terbesar di dunia ya teman-teman. Jadi bagian dari merawat kebun sawit khususnya itu juga merupakan kontribusi kita kepada negara. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, ini sekedar sharing ya, artinya kita juga di satu sisi memang ada beberapa hal dari kebijakan-kebijakan terkait bidang perkebunan kelapa sawit itu perlu kita cermati juga ya teman-teman. Yang jelas terkait kondisi perekonomian dunia, nah itu juga sangat berpengaruh dalam hal kebijakan-kebijakan terkait ekspor dan impor. Terkait komoditas kelapa sawit itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya, ini sekedar sharing saja. Mudah-mudahan kawan-kawan atau teman-teman lain yang memimpikan mempunyai lahan atau kebun kelapa sawit sendiri, mudah-mudahan segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya mau pulang dulu ini karena sudah mau maghrib ini kondisinya. Mungkin itu dulu. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.